Untuk kisaran harga sendiri untuk ketiga mobil ini bervariasi. Ada yang bilang adalah Toyota, Mitsubishi, Isuzu, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini selalu dalam kesehatan dan kebarokahan, amin. Hari ini akan kita bahas yaitu pilih Kijang kapsul diesel atau Panther kotak atau kuda diesel. Jadi untuk Kijang sendiri keluar dari tahun 97 sampai dengan tahun 2004 ya kan. Untuk Panther kotak sendiri dari tahun 91 sampai dengan 2021 ya. Masih diproduksi, terakhir kemarin salah tanggal 11 Februari. Sedangkan untuk Mitsubishi Kuda sendiri dia produksi dari tahun 97 sampai dengan tahun 2005 atau 2006 akhir untuk produksi. Untuk Kijang sendiri dia ini memiliki dua tipe ya, baik bensin maupun solar. Sedangkan untuk kuda dia juga sama, yaitu memiliki dua tipe, yaitu baik bensin maupun solar. Sedangkan kalau untuk Panther ya dia satu tipe, yaitu solar saja. Memang ada yaitu bodi Panther, terutama Panther Touring itu menggunakan mesin bensin, tapi itu adalah produk daripada Chevrolet. Kalau sekarang itu istilahnya kalibrasi antara Toyota dan Daihatsu ya, kayak Xenia dan Avanza. Sekarang kita bahas satu-satu. Untuk mobil Kijang ini dia memiliki panjang 4 meter 245, untuk lebarnya sekitar 1 meter 670, sedangkan tingginya 1 meter 70. Untuk beratnya ini adalah sekitar 1 ton 250 kg, jadi masih di bawahnya kuda maupun Panther. Kalau Panther sekitar 2 tonan untuk beratnya. Untuk bodi kita lihat adalah untuk Kijang. Untuk tampilan bodi Kijang itu seperti ini ya. Jadi dia kelihatan lebih modern untuk tahun 90-an, baik dari samping maupun dari belakang, atau kalau seandainya kita lihat bagian depan, bagian depannya dia kelihatan lebih modern, dan besi yang digunakannya juga sama ya. Pada saat itu memang besi yang digunakannya cukup tebal. Ini masih banyak orinya ya. Ini tahun 97 yang saya pakai contoh. Nah, kalau sekarang kita lihat adalah bodi untuk Panther. Untuk Panther sendiri ya, dia memiliki panjang itu 4 meter 50-an. Jadi lebih panjang daripada punya Kijang maupun punyanya kuda ya. Sedangkan untuk lebarnya dia adalah 1 meter 70-an. Jadi memang dia lebih panjang daripada punya Kijang yang 1,6 ya. Sedangkan untuk tingginya dia 1,9 hampir 2 meter. Juga kondisinya lebih panjang daripada punya Kijang. Dan beratnya ini yang luar biasa ya. Jadi Panther ini beratnya kurang lebih sekitar 2 ton 70 kg. 2 ton 170 kg. Jadi beratnya luar biasa sekali. Kalau bodinya sih hampir sama. Bagian depannya seperti ini kalau kita lihat. Jadi tampilannya memang tahun 90-an itu seperti ini ya. Untuk keluaran Panther. Dari samping juga sama. Ini sampai dengan tahun 2000 dia mengotak ya. Jadi kalau mengotak, kalau untuk Panther ini tampilannya dia bodinya mengotak. Maupun bagian belakang juga sama ya. Masih mengotak seperti ini. Nah, ini adalah untuk tampilan daripada Panther. Itu bentuknya masih mengotak. Untuk bodi kuda dia hampir mirip dengan punya Panther ya. Jadi dia cenderung kotak. Cuman dia mungkin lebih kelihatan agak tidak terlalu kotak ya. Kita bisa lihat untuk bagian lampu depannya seperti ini. Untuk platnya ya sama tebel lah untuk mobil tahun 90-an. Baik Panther, Kijang maupun kuda ini sama-sama tebel. Ya kan? Dia sudah ada chrome-nya. Untuk kuda sendiri dia ini adalah memiliki panjang dari depan sampai ke belakang sana itu kurang lebih sekitar 4 meter 30-an ya, 4 meter 32. Sedangkan untuk lebarnya di bagian belakang sini maupun bagian depan itu kurang lebih sekitar 1 meter 60-an ya. Jadi lebarnya kurang lebih sekitar 1 meter 60-an. Sedangkan untuk tingginya adalah sekitar
1,80 m, jadi tingginya 1,80 m, hampir sama yaitu dengan punyanya Kijang Kapsul ya, baik lebar, tinggi maupun panjangnya. Sedangkan untuk beratnya ini adalah 1,5 ton ya, jadi memang tidak seberat punyanya yaitu Panther. Untuk kuda sendiri pada saat itu keluar tahun 97 sampai dengan tahun 2003, dia adalah cuma mengeluarkan 3 tipe ya, GLX, GLS, sama Super Exit. Beda dengan yaitu yang punyanya Panther ya, Panther dia lebih banyak variannya. Nah untuk kuda sendiri dia body tidak banyak berubah ya, jadi bodinya seperti ini, tidak seperti punya, kalau kita lihat punyanya Panther itu dia memiliki sporty yang bodinya besar. Kalau Kijang itu memiliki yang namanya Kijang Rangga atau Kijang Rover, merupakan jeepnya lah, jeepnya Kijang maupun jeepnya Panther. Udah ada fendernya sama persis dengan punyanya HI Sporty maupun high grade ya, high grade. Dia ada fendernya di bagian roda maupun di bagian bodinya, termasuk di bagian bawah sini. Nah ini fender ya, ini lapisan fender, tapi pada dasarnya sih hampir sama ya, hampir sama baik Kijang maupun Panther, cuman yang membedakan adalah untuk pernak-perniknya. Untuk bodinya ya, untuk saat itu memang cukup tebal ya untuk plat saat itu, cuman memang dia untuk gagang pintunya ya sudah agak kelihatan modern dikit. Ini adalah untuk penampilan daripada bodi luar kuda ini ya, dia cuma ada tambahan krom-krom seperti ini. Untuk kuda itu ada tambahan krom seperti ini. Sekarang kita ke bagian kaki-kaki. Jadi untuk Kijang sendiri dia ini menggunakan ban dengan ring 14. Ini sudah menggunakan pelek racing karena yang sebagai contohnya adalah tipe LGX, tipe tertinggi. Untuk kaki-kaki Kijang ini cukup terkenal kokoh ya. Kaki-kaki Kijang ini cukup terkenal kokoh dan kuat, dan bisa untuk di segala medan. Medan yang ringan, yang semi ringan. Kalau terlalu ekstrim juga ya tidak bisa. Jadi adalah untuk kaki-kaki Kijang, dia masih menggunakan bagian belakang ini masih menggunakan per daun. Ya kan, per daun seperti ini ya. Cuman memang ada sebagian yang mengatakan bahwa bagian per belakang ini cukup keras untuk penumpang di bagian belakang. Kalau kita lihat selanjutnya adalah untuk di kaki-kaki mobil Panther, sama juga ini sudah menggunakan per racing. Jadi Panther sendiri dia kalau tipe tertinggi Grand Royal atau high grade yang pada tahun 90-an itu dia atau high sporty, dia sudah menggunakan pelek racing. Dia ban sama menggunakan lingkar 14 ya, menggunakan lingkar 14. Sedangkan untuk di bagian kaki-kaki, kelemahan daripada Panther ini adalah di bagian ball joint. Makanya tidak heran kalau kita sering dengar yaitu ball joint Panther ambrol, ya kan. Cuman kalau Kijang mungkin kita jarang dengar. Untuk bagian per belakang dia masih menggunakan per daun. Cuman memang sebagian orang mengatakan pernya lebih lembut daripada punyanya Kijang maupun kuda ya. Jadi pernya ini dia lebih lembut daripada kedua rivalnya tersebut. Untuk berat sendiri memang untuk Panther ini beratnya di atas 2 ton ya. Jadi berat bodinya ini adalah di atas 2 ton. Itu mungkin juga yang menyebabkan dia lebih empuk di bagian pernya. Sedangkan untuk Kijang sendiri dia tidak mencapai 2 ton. Ini adalah untuk bagian kaki-kaki. Sebenarnya cukup kokoh, cuman memang kelemahannya adalah salah satunya adalah di bagian ball joint depan. Selanjutnya untuk kaki-kaki kuda ya. Untuk ring bannya ini sudah 15 ya. Ini sama dengan punya Panther Sporty. Nah ini. Untuk per belakangnya dia masih per daun. Cuman memang sebagian orang mengatakan empuk ya. Empuknya hampir sama dengan Panther. Kalau urutannya itu ada yang bilang Panther, kuda terus Kijang, ada juga yang bilang kuda, Panther terus Kijang. Nah, itu adalah untuk suspensinya. Terus kuda ini dia sudah memakai 5 baut ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kaki-kakinya terkenal kokoh, tidak jarang ambrol ya. Jadi tidak ada istilah ambrol.
jarang ambrol ya kan. Mungkin ambrol juga pernah, cuman jarang kita dengar ambrol. Lain daripada itu punya Panther. Jadi kalau untuk kuda sama Kijang ini untuk kaki-kakinya cukup kokoh. Kalau kita lihat bagian interiornya, kita lihat dulu yang punya Kijang. Kalau kita lihat interiornya cukup luas dan lega. Ini mampu menampung untuk 8 orang atau 7 orang ya untuk Kijang ini. Karena ini adalah tipe LGX, jadi dia bangku belakang ini sudah menghadap ke depan. Jadi kita menandain Kijang itu short atau long itu cukup kita lihat kalau belum dirubah itu adalah untuk bangku belakang. Jadi kalau dia sudah menghadap ke depan berarti adalah tipe long. Dia bahan yang digunakan sama, ini sebenarnya masih menggunakan bahan kain ya untuk joknya. Sama dengan door trimnya seperti ini. Ya kan? Sama dengan door trimnya. Karena dia tipe tertinggi maka dia sudah 4 power window. Pengaturan central locknya ada di sini ya kan. Ini adalah untuk kunci daripada power window-nya. Terus untuk bahan material yang dipakai untuk dashboardnya ya seperti ini ya. Jadi masih ya saat itu memang kelasnya seperti ini ya. Jadi masih banyak pakai dengan atom-atom ya kan. Seperti ini. Terus untuk pengaturan di speedometernya, karena ini tipe tertinggi dia sudah dapat RPM. Ya, dia sudah ada RPM-nya. Di sini RPM-nya ya. Nah, dia sudah ada RPM-nya. Pengaturan daripada ampere panas maupun ampere solar. Nah, ini di AC sudah double blower. Jadi kalau untuk Kijang ini AC double blowernya dia berada di atas sopir. Nah, di atas sopir seperti ini. Di atas supir seperti ini. Ini adalah untuk double blowernya. Cabinnya cukup lega. Ini adalah untuk interior bagian punya Kijang. Sekarang kalau kita lihat adalah yang punya Panther. Untuk interior Panther, interior Panther juga sama-sama lega ya. Dia untuk kapasitas penumpang bisa untuk 7 dan 8 orang. Cuman bedanya di Panther ini adalah di bangku belakang, maupun tipe long maupun short dia sama saja, yaitu bangkunya berhadapan-hadapan. Tipe tertinggi terendah sama aja ya. Dari tahun 2000-an itu tidak ada bangkunya belakang itu yang menghadap ke depan, tapi tetap berhadapan-hadapan. Kalau untuk tipe tertinggi, tipe Panther, dia untuk AC-nya dia berada di tengah ya, double blowernya. Karena yang saya pakai adalah tipe standar, jadi tidak ada AC di tengah. Kalau tertinggi dia ada AC-nya, double blowernya berada di tengah. Berikutnya dia ya sudah ada konsol box, sama sih. Kijang juga ada konsol box. Kalau kita lihat adalah bagian material yang digunakan untuk door trim seperti ini, dia masih kain ya. Kalau aslinya masih kain. Baik di bagian jok juga masih kain, sama saja. Kalau kita lihat untuk bagian dashboard, nah ini bahannya lebih lebih agak modern dikit ya. Jadi dia ini ada kayak lapisan daripada busanya. Jadi kan kalau punya Kijang tadi dia atom seperti ini. Cuman kalau Panther ini ada sebagian yang dia kayak ada busanya. Untuk pengaturan di speedometer sama. Kalau tipe tertinggi dia sudah dapat RPM, dapat speedometer. Nah, ini yang saya gunakan adalah tipe standar, jadi belum ada ya. Pada dasarnya sih hampir sama semua. Untuk perawatan di bagian dalam dengan punya Kijang sih sama, tidak ada bedanya. Sama semua. Dia menggunakan 5 gigi sama dengan punya Kijang, 1 mundur ya kan. 5 kecepatan untuk 6 kecepatan, satunya adalah untuk mundur. Itu ya. Itu adalah di bagian interiornya, jadi sama-sama lega dan lapang. Dan dia juga sudah menggunakan 4 power window ya untuk Panther ini, tergantung tipenya. Kalau dia tertinggi dia sudah menggunakan 4 power window. Untuk interior kuda, jadi karena ini tipe yang tertinggi yang saya gunakan, jadi dia sudah memiliki 4 power window ya, seperti ini. Ini 4 power window, ada pengaturan untuk sentralnya di sini. Cuman memang dia ini sudah ada kayak chrome-nya ya, ini kelebihannya. Cuman dia ini untuk ininya masih jadul ya, untuk sentralnya masih jadul ya. Jadi dia masih model-model lama.
Door trimnya dia masih pakai kain, sama sih mobil 90-an emang seperti ini rata-rata ya pakai kain. Terus sama juga dengan joknya dia pakai kain ya. Pakai kain seperti ini, cuman ini dilapis saja. Sudah itu kelebihannya di sini mungkin kuda ini panelnya ini ya. Ini adalah Atom sebenarnya, cuman dia kayak kayu. Pengaturan joknya ya hampir sama lah. Dia untuk pengaturan tinggi rendahnya di sini. Terus di sini ya, kalau kita lihat kalau untuk penter itu berada di bawah sini ya. Ini adalah untuk seperti ini ya. Untuk cabinnya cukup luas, sama luasnya baik kuda maupun kijang maupun penter ya. Karena ini tipe tertinggi, dia untuk bangku belakang itu dia sudah menghadap ke depan ya. Nah, jadi untuk ketiga model ini dengan tipe tertinggi itu yang sudah menghadap ke depan adalah kijang sama kuda. Sedangkan untuk penter sendiri, walaupun dia tipe tertinggi, high sporty, terus Grand Royal, termasuk high grade itu ya, itu sampai dengan tahun 2000 ke bawah itu bangkunya belum ada yang menghadap ke depan, kecuali mungkin tahun 2000 ke atas ya kan. Tapi kalau 2000 ke bawah itu belum ada yang menghadap ke depan. Kalau ini yang saya pakai adalah contohnya adalah kuda Super Excel kalau nggak salah. Jadi ini bangkunya itu yang belakang sudah menghadap ke depan. Terus dia ini untuk AC juga sudah double blower ya. Jadi untuk double blower AC untuk kuda ini sama persis, yaitu dengan punyanya kijang, dia berada di atas sopir ya kan, di atas sopir. Bangku tengah dia ini modelnya captain seat ya, captain seat ya. Jadi dia modelnya seperti ini untuk bangku tengahnya. Ini ya. Jadi bangku tengah modelnya seperti ini, dia bisa kita buat. Ya, nah, kita buat seperti ini jadi muat dua-dua. Kalau seandainya kita mau buat tiga-tiga, kita tinggal geserkan saja. Nah, kalau untuk punyanya penter dia cuman di sini ya, dia bisa untuk kayak armrestnya lah, ada armrestnya. Ini AC-nya sama persis. Terus kalau kita lihat bagian di spakbor atau speedometer ya. Jadi untuk material yang digunakan untuk mobil tahun 90 memang seperti ini ya. Jadi rata-rata memang masih pakai atom-atom seperti ini. Ya kan, cuman kalau kuda ini memang dia menangnya ini sih ya. Ini atom sebenarnya, cuman dia kayak warna kayu, jadi dia kelihatan lebih agak mewah. Pengaturan AC-nya dia sudah puter ya. Terus untuk lampu hazardnya di sini ya kan. Kalau punya penter dia kan di sini ya. Terus dia dapat juga konsol box. Konsol boxnya di sini memang, tapi memang tidak setinggi punya penter ya. Jadi hampir sama dengan punya kijang. Sama dia ini 6 percepatan, 1 mundur. Posisi rem tangan sama dengan punya kijang ya. Jadi di sini. Kalau punya penter itu di sini ya untuk tahun 2000 sampai dengan tahun 90-an sampai tahun 2000 di sini ya. Ini untuk speedometernya kalau kita lihat hampir sama sih. Kalau untuk tipe tertinggi dia sudah dapat RPM, sudah dapat pengaturan suhu dan panas ya kan, sama semua sih. Hampir sama, pada dasarnya hampir sama. Untuk lampu cabinnya dia modelnya seperti ini. Lampu cabinnya dia ada di depan seperti ini ya, cuman ini mati nih satunya. Ini ya, jadi lampu cabinnya. Kalau penter dia kan berada di spion sini ya, kita tinggal cetekin. Ini untuk interior bagian dalamnya. Untuk kuda ini memang salah satu keunggulannya dia untuk kedap suaranya cukup bagus ya. Walaupun suara mesinnya memang terkenal cukup berisik, hampir sama dengan punya kijang ya kan. Kalau punya penter kan dia lebih halus mesinnya, cuman dia untuk kedap suaranya ini cukup bagus sehingga tidak terlalu berisik kalau seandainya kita berada di dalam mobilnya. Ini ya, jadi kalau untuk kuda ini katanya sih kedap suaranya cukup bagus. Kalau urutannya sih katanya kuda, kijang, penter. Ada juga yang bilang kijang, kuda, penter untuk kedap suaranya. Ini ya, ini adalah untuk bagian interiornya. Dia ini lebih agak lengkap, termasuk ada pengaturan untuk mirror ya. Di sini untuk spionnya dia ada pengaturannya. Kalau kita lihat untuk di bagian mesin
mesin kijang diesel. Jadi mesin kijang diesel ini yang dipakai dia adalah punya Hiace ya, tahun 70-an. Terkenal bandel dan irit dan bisa mengkonsumsi yang namanya solar busuk, ya kan. Dia sudah dapat daripada untuk master couplingnya maupun dia sudah ada adalah vakumnya. Untuk vakum ringnya dia sudah ada power steeringnya juga dia sudah ada. Jadi untuk mesin daripada diesel kijang kapsul ini sama ya, terkenal bandel, terkenal irit, mudah dalam perawatannya, setiap bengkel hampir bisa. Sudah itu spare partnya gampang. Memang ada sebagian yang mengatakan kelemahan daripada mesin kijang ini kalau dia sudah bunyi ya, selalu sudah ngelotok, kalau istilahnya itu ngelotok, bunyi tok 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 itu ya. Itu tidak semua bengkel bisa, tapi sebenarnya bisa dibenerin. Cuman katanya sih tidak semua bengkel bisa mengembalikan ke suara yang lebih halus. Itu adalah untuk mesin daripada kijang. Tapi kalau bandelnya ya sama bandel, dia sama-sama bandel. Kalau kita lihat adalah mesin daripada Panther. Dia ini mesinnya sama-sama bandel. Setiap bengkel juga hampir bisa, spare partnya melimpah dan banyak. Konsumsi BBM-nya bisa solar busuk segala macam ya kan. Dia juga sudah ada master couplingnya kalau yang 97 ya, yang 2,5, maupun dia juga sudah ada yaitu untuk vakum remnya. Dan dia juga sudah memiliki yaitu untuk power steeringnya. Jadi hampir sama sih, perawatannya hampir sama dan gampang semua kan gitu. Walaupun mobil ini sudah ngobos maupun sudah kemakan ringnya, kalau mobil diesel ini yang penting kita lagi kontrol dalam pemakaian olinya tetap kita cek. Baik itu mobil kuda, kijang maupun Panther itu tidak akan berpengaruh di tenaganya selama kita cek. Untuk mesin kuda ini sudah terkenal sangat bandel ya untuk mesin dieselnya. Ini adalah menggunakan mesin L300, digunakan dari tahun 70-an. Jadi hampir sama dengan punyanya kijang ya. Mesin sama yaitu 2,5. Cuman mungkin yang di kelemahan daripada mesin kuda ini adalah di bagian timing belnya sini ya. Sedangkan kan kalau untuk Panther itu tidak menggunakan timing belt, dia menggunakan timing gear ya. Untuk kijang sendiri dia memakai yaitu rantai. Sedangkan untuk kuda ini dia menggunakan yaitu timing belt. Nah ini bahayanya kalau seandainya terjadi putus, itu bisa menyebabkan ring seher itu rusak ya. Nah, tapi ya jarang kejadian, yang penting adalah dikontrol. Nah, kelebihan daripada mesin daripada L300 ini atau kuda diesel ini adalah ya terkenal bandel, irit, mudah dalam perawatan, spare partnya banyak, dan hampir semua bengkel tuh bisa ya, maupun bengkel yang biasa maupun yang kelas ya kan, dealernya juga sudah merata di seluruh Indonesia. Dia juga sudah lengkap, udah mendapatkan vakum untuk di remnya, sudah ada yaitu master coupling ya kan, sudah power steering ya kan, dia udah pakai power steering untuk di setirnya. Jadi kalau lihat dari kondisi mesinnya itu memang cukup kelihatan paling padat dibandingkan dengan punya Panther, punya kijang. Jadi kuda ini kelihatan lebih padat. Tapi ya ketiga mesin mobil baik kuda, Panther maupun kijang itu ya sama-sama bandel, sama-sama mudah dalam perawatan, sama-sama irit, sama-sama gampang mencari spare partnya. Jadi ya semuanya tergantung daripada selera dan keinginan kita untuk meminang suatu mobil ya. Jadi ini hanya sebagai pengalaman atau sharing saja, tidak ada niatan menjelekkan satu produk dengan produk yang lain ya kan. Itu semua adalah tergantung daripada keinginan kita untuk memiliki sebuah kendaraan. Untuk kisaran harga sendiri untuk ketiga mobil ini bervariasi. Ada yang bilang adalah Toyota, Mitsubishi, Isuzu, ada juga yang bilang Toyota, Isuzu, Mitsubishi ya. Jadi tergantung daripada wilayahnya. Jadi kalau kita bandingkan apple to apple itu otomatis kita akan lihat itu tahun pembuatannya. Karena Isuzu sendiri adalah merupakan
generasi yang paling lama untuk di minibus ya, karena dia 91 sudah ada. Sedangkan Kijang Kapsul sendiri yang diesel itu kan baru keluar tahun 97. Sama dengan Kuda juga keluar di tahun 97. Jadi kalau kita bandingkan adalah harga 97 tahun 97 ya sama-sama 97. Kalau selisih harganya tidak banyak, paling ya sekitar 5 sampai dengan 10 juta. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Mohon maaf bila kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.